Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Namatullah akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Antrian dan Kenyamanan terhadap Kepuasan Pelanggan di AHAS Anugerah Jaya Sumeneb. Latar belakang. Tingginya pembeli sepeda motor salah satu pabrikan Jepang ini juga diikuti dengan tingginya layanan pemeliharaan motor tersebut. Dari sepeda motor pabrikan ini memberikan jenis layanan pemeliharaan motor resmi di AHAS yang harus menjamin kualitas pelayanan dan memberikan kualitas produk terbaik bagi pelanggannya. Anugerah Jaya Sumeneb merupakan sebuah dealer Honda yang bertempat di Kabupaten Sumeneb. Dealer ini memiliki AHAS dengan pelanggan dalam jumlah besar, sehingga pelanggan harus mengantri apabila melakukan perawatan motor di bengkel ini. Antrian memiliki pengaruh pada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik akan berpengaruh baik pula pada kepuasan pelanggan. Begitu pula sebaliknya. Permasalahan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh apakah kualitas pelayanan antrian pada AHAS Anugerah Jaya Sumeneb berpengaruh secara simultan pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh apakah kualitas pelayanan antrian pada AHAS Anugerah Jaya berpengaruh secara parsial pada kepuasan pelanggan. Manfaat penelitian. Pertama, menambah wawasan penulis pribadi. Yang kedua, menambah wawasan bagi dealer motor di Anugerah Jaya untuk meningkatkan proses pelayanan dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, sebagai acuan bagi dealer motor di Anugerah Jaya Sumeneb dalam meningkatkan proses pelayanan dan kinerja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kausal dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian menggunakan variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen, di mana variabel bebasnya terdiri dari reliability, asuransi, tangible, empati, dan responsif. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan bertempat di AHAS Anugerah Jaya Sumeneb dan dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan Mei 2020. Alat dan bahan menggunakan kuesioner, software Excel dan SPSS, dan kamera sebagai dokumentasi. Jenis atau tipe data. Yang pertama, data primer. Data primer itu data secara langsung yang diambil, seperti kuesioner. Yang kedua, data sekunder, ialah data yang berisi dari buku atau jurnal atau dokumen lainnya. Hipotesis penelitian. Hanon ialah pengaruh kualitas pelayanan antrian pada AHAS Anugerah Jaya Sumeneb berpengaruh secara simultan pada kepuasan pelanggan, berpengaruh signifikan. H1 ialah berpengaruh kualitas pelayanan antrian pada AHAS Anugerah Jaya Sumeneb berpengaruh secara parsial pada kepuasan pelanggan, berpengaruh signifikan. Proses pengolahan data. Yang pertama, proses identifikasi masalah di Anugerah Jaya Sumeneb. Yang kedua, proses pembuatan kuesioner. Yang ketiga, proses deskriptif responden yang berisi identitas responden seperti nama, umur, alamat, dan sebagainya. Berikut merupakan flowchart penelitian. Mulai menuju ke wawancara dan studi liniatur, selanjutnya ke identitas atribut, selanjutnya penyusunan kuesioner, selanjutnya pengumpulan jawaban kuesioner, selanjutnya uji validasi dan reliabilitas. Nah, jika tidak valid, maka dilakukan lagi pengumpulan jawaban kuesioner. Selanjutnya analisis regresi linier berganda. Selanjutnya uji F, selanjutnya uji T, simpulan dan saran selesai. Hasil penelitian. Variabel kualitas pelayanan. Pada yang pertama, pada variabel reliability atau keandalan. Rata-rata
tidak puasnya 0%, cukup puasnya 7%, puasnya 41%, sangat puasnya 53%. Yang kedua, pada variabel asuransi atau kepastian, tidak puas 0%, cukup puas 6%, puas 44%, sangat puas 51%. Yang ketiga, tangible atau nyata, tidak puasnya 0%, cukup puas 8%, puasnya 45%, sangat puas 47%. Yang keempat, empati, 0%, tidak puas 0%, cukup puas 5%, puas 51%, sangat puas 44%. Yang terakhir, responsif atau ketanggapan, tidak puas 0%, cukup puas 7%, puas 45%, sangat puas 49%. Variabel kepuasan pelanggan, berikut merupakan tabelnya. Yang pertama, pelayanan antrian, rata-rata tidak puas 0%, cukup puas 2%, puas 44%, dan sangat puas 54%. Dan pada variabel tarif servis sepeda motor, rata-rata tidak puas 0%, cukup puas 6%, puas 36%, sangat puas 58%. Pada variabel komplain, tidak puas 0%, cukup puas 0%, puas 24%, sangat puas 76%. Berikut merupakan tabel distribusi nilai uji validitas, di mana signifikasi 5%, yang berarti tingkat keyakinan 90%, error 5%. Data yang diambil ialah 50. Jadi signifikan 5%-nya 0,279. Ini merupakan pada tabel 4.1 merupakan hasil uji validitas pada setiap variabel. Jadi R hitung lebih besar dari R tabel sehingga dapat dikatakan valid. Berikut merupakan uji variabilitas. Dari tabel di atas dapat dikatakan kuesioner atau angket reliable karena lebih dari 0,6. Pada variabel X1 adalah 0,839, jadi lebih dari 0,6, berarti dikatakan reliable, dan seterusnya. Analisis regresi linear berganda, didapat persamaan regresi linear berganda yang berarti Y ialah F tot sama dengan A tot yang berarti standarnya 0,289, X1 ditambah B tot 0,379, X2 ditambah Y tot atau tangibles 0,175, X3 ditambah D tot 0,058, X4 ditambah D tot 0,150, X5. Uji F. Uji F diperoleh dari F hitung, yaitu sebesar 24,288. Angka signifikan 90% sebesar 0,05, berarti signifikannya 0,00 kurang dari 0,5 sehingga dikatakan simultan berpengaruh signifikas pada kepuasan pelanggan. Uji T, data signifikasi pada tabel menunjukkan tabel 4.6.
di mana X1-nya 0,014 yang berarti kurang dari 0,5, maka tidak berpengaruh secara parsial. X2 0,03 kurang dari 0,05 yang berarti tidak berpengaruh secara parsial. X3-nya 0,055 lebih dari 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan secara parsial. X4-nya 0,622 lebih dari 0,05 yang berarti berpengaruh secara parsial. X5-nya 0,62 berarti tidak berpengaruh 0,227 yang berarti kurang dari 0,05 maka tidak berpengaruh secara parsial. Koefisien determinasi. Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0,734 di mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen kepuasan pelanggan sebesar 73%, sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor lain yang tidak teliti. Dapat ditarik kesimpulan yang pertama, kualitas pelayanan antrian AHAS Anugerah Jaya secara simultan berpengaruh signifikan pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, terdapat dua variabel yaitu tangible dan nyata atau nyata dan empati secara berpengaruh secara parsial. Yang ketiga, tanggapan pelanggan AHAS Anugerah Jaya Sumeneb dapat dikatakan baik karena sebagian besar memilih puas maupun sangat puas. Sarannya, kualitas pelayanan yang pertama, kualitas pelayanan antrian harus dipertahankan bahkan disempurnakan kembali agar pelanggan senantiasa terpenuhi kepuasannya. Yang kedua, pada hasil penelitian terdapat koefisien determinasi sebesar 73%, sehingga masih ada peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo Bapak-Bapak mungkin ada masukan, tanya jawab dan masukan kepada Mas Hoirun. Monggo dipersilakan. Monggo Pak Sabar, Pak Kuku, Pak Anies, siapa yang dulu? Monggo Bapak-Bapak. Pak Sabar, Pak Koko, Pak Anies. Lagi kayak ini pertanyaan Mas di awakmu Mas. Monggo Bapak-bapak masukannya untuk Mas Hairun. Monggo Pak Kuku. Ya, saya dulu.
Halo, Yo. Ya, monggo. Mas. Mas, datamu data apa ini, Mas? Ini regresi toh, Mas? Yang mana, Pak? Ini kamu metodenya apa? Regresi? Metodenya ini, Pak. Kok ada Udah deskriptif dan kausal. koefisien determinasi? Kamu pakai regresi? Kenapa? Kamu pakai metode regresi? Em, Halo? iya, Pak. Variabel X-nya apa? Variabel X-nya variabel independen, Pak. Loh lah ya, apa aja? Reliability, asal, Nah, tangible, empati, dan respons. bagaimana kamu memperoleh data reliability? Reliability ada berapa atribut? Reliability ada Tangible ada berapa atribut? lima, Pak. Reliability ada 5. Terus tangible? Reliability ada 1, Pak. Tangible ada 5. Terus assurance? Bukan asuransi, Mas. Assurance terus? Assurance ada 5, tangible ada 2. Oke. Berarti masing-masing data memiliki atribut kan? Bagaimana kamu memasukkan variabel tangible yang ada 5 tadi ke dalam variabel X? Tangible betul ada 5. Iya. Bagaimana kamu memasukkan ke dalam variabel X? X berapa tangible? X berapa? X2. X2. Nah, X2. Bagaimana kamu memasukkan X2 sebagai tangible sementara tangible-nya ada 5 atribut? Skripsiku biyen ya iki lho, Mas. Disertasiku ya iki, tesisku ya iki, Mas. Yang melakukan itu, Pak. Ya lah, kok Pembuatan kuesioner. Halo? kayak ngene disertasi ini jadi. Iya. Walah. Halo, gimana, Mas? Gak jelas Pak Anies berarti kayak gini disertasi. Iya, kan ngene disertasi ini Pak. Gak jelas. Mas Koirun, siapa namanya? Koirun. Variabel X2 tangible ada 5 atribut. Bagaimana kamu memasukkan ke dalam X2 kalau ada 5 atribut tadi? Kuesioner ini. Ya, benar kan kuesioner? Iya. Tinggal dimasukkan aja Pak Kuku. Susah banget masukkan. Tanya Pak Anies tuh. Pintar masukkan. Mas, gimana Mas? Halo, nggak ada sinyalnya ya? Iya, Pak. Loh, oh ada toh Mas ya. Saya ini pakai HP soalnya. Sehingga nggak kelihatan wajahmu. Gimana Mas? Iya, Pak. Nah, kamu kemarin masuknya gimana loh Mas? Pakai pelumas atau gimana? Gimana? Kamu kayaknya nggak bimbingan ini sama DP1. DP1-mu sama? Gimana Mas? Dosen bimbingnya itu, Bu Ruli paling dosen bimbingnya. Oh, ya. Seniornya yang bimbing ada, Pak. Belum lagi saya tanya kuesionernya Mas. Kuesionernya kayak apa? Kenapa harus diuji reliabilitas? Pertanyaan kedua Mas. Halo? Iya, Pak. Tadi utang loh ya, belum bisa jawab. Pertanyaan kedua, apa bedanya uji F sama uji T? Kamu tadi kok ngujinya pakai uji F sama uji T?
secara signifikan, secara parsial. Apa gunanya uji F sama uji T dalam regresi? Ya, untuk mengetahui apakah berpengaruh simultan atau parsial, Pak. Bedanya uji F sama uji T. Saya tanya bedanya. F karo T yo beda to, Pak. Ya, ayo Mas. Bedakan. Uji F beda. Wis ketok beda ditakokne. Secara substansi bedanya apa, Mas? Ini ada tambahan substansi. Oh ya, kalau itu. Apa, Mas? Hasil outputannya, Pak. Hah? Hasil outputan dari SPSS didapat dari Ya jelas, Mas. Uji X, uji J, uji Z ya secara output ya beda. Jenenge ujine beda. Substansinya apa? Filosofinya apa? Lah wis ngerti beda. Ayo. Kenapa kamu kok uji F? Kok gak T semua? Kok gak F semua? Terus tadi saya dengar kamu memakai F hitung untuk pembandingannya. Dan gunanya alfa untuk kamu apa loh? Berarti kamu memakai tabel. Kenapa? Kamu tadi F hitungnya memakai tabel untuk membandingkan F hitung. Iya. Kamu tadi kan bilang dengan F tabel berapa koma berapa gitu kan tadi. Iya. Berarti kamu membandingkan dengan F tabel. Wes, utang kedua. Utang kedua, utang ketiga. Belum ya utang ketiga. Artinya 70% determinasi itu apa, Mas? Artinya R kuadrat koefisien determinasi punyamu 70 berapa tadi? 0,734. Nah, berarti 73%. Artinya apa? Artinya 73% artinya kepuasannya sebesar 73%, Pak. loh lah ya artinya apa? Bateraimu 73%, baterai laptop. Artinya apa? Baterai laptop 73%. Kan gitu artinya. Ada artinya kan indikator itu. Kalau indikator dari koefisien determinasi 73% artinya apa? Kamu nulis sendiri oh tadi. 73% yang berarti puas, Pak. Hah? Puas? Tingkat kepuasannya itu 73%, Pak. Oke. Tingkat kepuasan. Utang ketiga. Coba model regresimu sebutkan, Mas. Model regresimu. Ini 1, 2, 3 sudah utang loh ya. Model regresimu. Y sama dengan? Y sama dengan 0,289 X1 ditambah 0,378 X2 ditambah 0,175 X3 ditambah 0,058 X4 ditambah 0,150 X5. Terus ditambah apa? Wes, Pak. Oh, enggak ada. Modelnya gitu aja. Enggak ada errornya berarti. Enggak ada errornya punyamu. Sudah benar berarti enggak ada errornya. Iya. Enggak ada error. Halo? Iya, Pak. Enggak ada. Ya Pak enggak ada atau ya Pak lupa? Enggak ada, Pak. Loh, ya kan salah. Punyamu itu loh forecasting, meramal. Kalau meramal itu kan belum. Dosenmu siapa, Mas? Statistik, Mas. Weda. Dosenmu siapa? Weda. Mas. Dosenmu siapa statistik? Cek nih. Pak Rahmat. Wah, Pak. Pak Rahmat statistik.
Iya, cek kebacute Pak Rahmat ngajar statistik dulu ya Allah, kampus nanti tuh Mas. Mas ini kan forecasting. Forecasting itu kan harus ada sesuatu yang memiliki nilai probability, salah satunya error. Loh, kamu mau ngeramal kok sudah yakin betul? Ya nggak bisa. Terus artinya apa itu Mas? 0,1 X, 1, 0, berapa X2 itu kalau diartikan gimana Mas? Model regresi tadi. Kalau diartikan Ya. X1 kan 0,1 tadi, X1 0, berapa X2 tadi kan. Artinya gimana Mas? Cara mengartikan. Ini rohnya penelitianmu ya ini. Cara mengartikannya gimana? Boleh dijawab biar ya, pada variabel reliability koefisien betanya 0,289. Ya semua orang bisa baca Mas kalau kayak gitu. Tinggal baca koefisiennya lah. Itu kan total itu. Terus X2-nya. Mas Nurul, desainmu statistik sopo? Pak Rahmat. Pantes nemen nih. Angkatan berapa? Kamu angkatan berapa Mas? 14 Pak. 2014. 14. Oh 14. Ya wes, terus cepet lah ngono 14. Terus yang kedua. Apabila X1, X2, X3 koefisiennya 0 semua, artinya apa? Sampai X5 0 semua. Berarti nilainya Y-nya berapa? Ininya ditambah Pak. Ini Pak. Hah? Ditambahkan Pak. Ditambahkan. Ya wis. Ini regresi apa sih Mas? Regresi linear atau multiple? Regresi apa ini? Interceptnya 0 ya. Intercept ya Pak ya. Karo? Ya nggak ada interceptnya ya. Nggak ada. Makanya tak takon mau. Berarti hebat ini bisa memodelkan tanpa ada intercept. Ya Mas, gimana cara melakukan kalau X-nya semua koefisien X1, 2, 3, 4, 5, 0. Ditambahkan, oke jawabannya ditambahkan. Terus kemudian yang kedua, dari model itu tadi, ini regresi apa Mas? Kategori regresi apa Mas? Linear berganda. Linear berganda. Apa buktinya kalau ini berganda? Kamu menamai berganda karena apa, Mas? Karena bukan berjanda. Nah, soalnya bimbingan saya ada namanya ganda, Mas. Karena menggunakan dua linear bercanda, Pak. Gimana, Mas? Karena menggunakan dua variabel bebas atau lebih, Pak. Nah, variabel bebasnya lebih dari atau lebih. Kalau berganda ya nggak ada linearnya, Mas. Regresi berganda gitu aja. Masa bisa membuat linear kalau lebih dari 3? Ya, kamu menggunakan alfa berapa, Mas? Berapa? Alfamu berapa? Alfanya 0,05, 5%. 5%. Kenapa? Kenapa 5%, Mas? Berarti errornya memilih error 5%, Pak. Nah ya, kenapa kamu memakai 5%? Biar lebih akurat, Pak. Lebih akurat. Kamu sudah punya istri ya, pakai akurat juga. Ya, saya kembalikan ke Bu Ruli. 5 pertanyaan. Ya, 5 pertanyaan utang ke saya. Silakan Bu Ruli. Ini bukan regresi linear berganda, Pak. Ya, sendiri. Mana ada? Enggak ada. Tapi apa, Pak? Regresi apa, Pak Anies? Regresi linear bercanda. Ya, wes. Lanjut. Ya monggo Bu Ruli, silakan Bu Ruli bertanya.
Bro, Bruli pembimbing. Monggo bapak-bapak. Barangkali kalau belum bertanya bisa jawab. Nanti Mas gak bisa jawab juga. Wes gini aja, tak komentari pekerjaanmu aja ya, Mas. Mas apa panggilannya? Belum kerja Pak Anies, jadi nggak usah dikomentari pekerjaannya. Hah? Masih mahasiswa belum kerja. Guyonan kan ya? Duk garapan ini berarti ya, guyonan. Oh, garapan. Ya, siapa Mas Khairun? Mas, kamu nggarapnya aja di bolak-balik. Yang naskahnya yo mestinya isinya naskah sidang. Ini PPT-nya isinya naskah, sementara naskahmu isinya cuma poin-poin saja. Mbok ulak-malik, coba kamu perhatikan. Bab 4-mu itu cuma 6 halaman, isinya cuma tabel, cuma header, nggak ada paragrafnya. Paragrafnya cuma 3 atau 4 paragraf. Oh iya. Bab 4 skripsi itu kayak gitu. Jadi singkat itu apa tuh, Mas? Sama Zaki dia Pak. Hanya bahasa Ya, garap laporanmu iki apa? Spasimu juga 2 spasi. Nggak standar teknik industri semua ya. Ini supaya kelihatan tebel itu dibikin 2 spasi, kok nggak sekalian 4 spasi, Mas? Fontnya 24 gitu. Hah? Ya. Iya, Pak. Ditanya Pak, aku kok nggak nyambung apa ya? Aku mau tanya apa juga. Gimana? Wes kamu perbaiki aja deh laporannya ya. Iya, Pak. Diulas yang baik. Nggak sekedar paragrafnya juga nggak sekedar membacakan tabel, Mas. Ya. Terus tanggung jawab peneliti itu untuk mengungkapkan, menafsirkan angka-angka itu menjadi sesuai dengan variabel fisiknya. Ya, nggak sekedar kalau angkanya sekian hasilnya tolak H0, terima H0, nggak cukup seperti itu. Kembalikan kepada asumsi hipotesisnya apa. Ya, terus dengan grafik-grafiknya juga. Ya, tabel yang menunjukkan proporsi itu sebaiknya didampingi dengan pie chart. Contohnya, ya misalnya proporsi puas, cukup puas, sangat puas, ini bisa ditunjukkan dengan pie chart. Secara visual bisa dilihat bagaimana proporsinya, fraksionalnya. Ya. Iya, Pak. Oke loh PR-mu. Ya. Wes itu aja. Terus regresi linear bercanda ya. Iya. Ya wes gitu aja. Monggo. Pak Bruli. Mas, Monggo Pak Sabar. ya saya nih yang nanya banyak. Gak lulus gitu. Kayak iso jawab. Kalau Pak Sabar ini pasti bisa jawab ini. Kalau Pak Sabar pasti bisa jawab semua ini. Ya kalau ada kelincinya ya bisa. Mas, pembimbingmu itu profesor, Mas. Ya. Ini kalau dibaca orang, yang malu bukan kamu, tapi pembimbingmu. Itu. Makanya harus kamu perbaiki. Gitu. Kamu cobalah ke Sisman, tanya arah-arah Sisman. Bagaimana kalau ada tabel ini kayak gini. Itu. Kalau dibaca orang yang malu bukan kamu, Mas. Yang tanda tangan itu profesor. Stres kamu. Diperbaiki semua. Enggak tanda tangan nih kamu. Iya, Pak. Jadi ya cobalah kamu ke Tova, ada siapa itu. Kamu belajar cuma regresi aja mereka pasti juga hafal itu. Enggak usah nanya Pak Kuku. Pak Kuku S1, S2, S3-nya kayak gini ya. Repot aku juga. Ya, cuma lah itu. Kasihan DP1-mu kalau kayak gitu. Kalau dibaca orang. Ya, nanti biar tanya sama Pak Kuku langsung ke rumahnya. Langsung konsultasi sama Pak Kuku di rumahnya. Seminggu. Iya, Pak. Saya bukan apa, Mas. Kasihan DP1-mu. Kalau kayak gini laporan.
Yang kedua, kamu bimbingan berapa kali? Yang bimbingan tuh nggak bisa jawab. Pertanyaan Nggak bimbingan sama sekali. Kali. Tuh kan. Jadi kalaupun nggak sama Pak Dekan, asistennya profesor itu kan banyak. Ono Zakia, ono Topa, ono Cici itu yang ada Irku itu, asistennya banyak. Kalaupun emang nggak bisa nemuin, kan kamu bisa lewat asisten. Itu loh. Ya. Iya. Itu aja saran saya. Jadi tetap saya minta kamu perbaiki laporanmu. Saya nggak mau tahu kamu mau belajar sama siapa. Yang penting laporanmu bagus. Kalau dibaca orang kasihan gitu. Udah monggo Bu Ruli. Ya, Pak. Ya. Siapa? Terima kasih atas masukannya, Pak. Mas, sudah ya revisinya pakai ya? Iya. Diminta dalam secepatnya, Mas ya. Sampai setengah bulan mau aku. Diserahkan ke Pak Dekan lagi. Ke Pak D. Ya. Mas Hoirun. Silakan kamu keluar dulu. Pak Musni, mahasiswa keluar dulu dari ruangan. Siap, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah di luar Pak. Sudah. Ya, Pak Sabar, gimana? Pak Guku dulu gimana, Pak Guku? Sudah saya dulu aja. Ngapain Pak Guku? Ya, gimana Pak Sabar? Oke lah, wis DP-nya kan sakti ya saya manut aja. Cuma kalau laporan kayak gini dibaca orang ya, susah ya. Anaknya diperbaiki dulu, tapi saya nyatakan tidak lulus dulu ya, jangan biar nggak semudah lulus. Ya. Monggo lah wis, cuma maksud saya yang biar di format biar diperbaiki dulu di Lesman ya. Itu. Oke. Wes, aku ngomong. Pak Anies, manut Budin kan? Itu Pak, yang dokumen yang tercetak, yang terdokumentasi, yang tersimpan di fakultas itu ya sing pantas dibaca. Ya. Memang belum pernah ke saya itu konsultasinya sama Bu Ruli terus. Itu kesayangannya Bu Ruli itu. Lah, kena. Siap, wes. Kenapa? Soalnya itu nanti tersimpan sampai kapanpun kan tersimpan di ruang bacaan. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya. Pak Musni silakan. Pak Musni silakan disuruh masuk anaknya. Siap. Saya masuk angin. Pak Musni, habis ini langsung yang kedua Pak Musni disiapkan langsung sambung. Pak Sabar. Kok bukaan di sini, aku terlambat. Yang kedua Pak Sabar sudah masuk. Sudah masuk. Pak Sabar nanti buka dulu ya. Sudah masuk. Sudah Pak. Ya, Hoirun Anam. Terlalu banyak. Hoirun Anam, halo. Iya Pak. Terlalu banyak salahmu ya, sehingga kamu harus mengulang ya. Kamu diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Kamu jangan pulang dulu, tunggu saya di fakultas ya. Pak. Gitu wis. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.